Tapi bahwa ada ya peredaran jual beli narkotika itu dilakukan oleh pihak-pihak ya yang disebutkan dalam percakapan tersebut gitu kan. Soal pasal soal lain nanti ya akan bahas untuk tersendiri. Artinya apa? Perbuatan itu ada. Saya berani mengatakan ya karena analisa saya bahwa perbuatan ini terbukti gitu. Soal sekarang penasihat hukum mempertahankan pasal soal lain. Jangan mau bergabung, lawan dia. Ya. Itu yang mulia. Ketika penangkapan terhadap Dodi Prawira Negara, tahu di mana dia ditangkap waktu itu? Saya tidak tahu ditangkapnya, tapi ada teman-temannya ke rumah. Ada orang datang ke rumah. Betul. Apakah bertemu dengan saksi waktu itu? Saya berada di ruang tengah. Menurut beberapa ahli yang meringankan dihadirkan oleh pihak Irjen Teddy Minahasa dalam persidangan kasus peredaran narkotika ini, ahli hukum pidana ada yang menilai, jika bukti tangkapan atau screenshot layar WhatsApp Irjen Teddy Minahasa tidak sesuai dengan Undang-Undang ITE, maka memungkinkan surat dakwaan tersebut bisa batal demi hukum. Dipenggal-penggal dengan cara foto screenshot. Padahal menurut undang-undang harusnya ditunjukkan hasil forensik yang sudah utuh. Dan menurut ahli tadi, berarti seluruh keterangan saksi berdasarkan bukti chatting screenshot bukan forensik adalah tidak sah dan akibatnya surat dakwaan batal demi hukum. Sudah 5 alasan. Dan alasan paling terakhir adalah bahwa pada tanggal dari bukti hasil forensik tanggal 24 September 2022 Teddy Minahasa sudah perintahkan musnahkan dan tarik narkoba dan disetujui oleh Kapolres. Tapi 3 minggu kemudian dijual oleh Kapolres, tidak ada bukti bahwa Teddy Minahasa merubah perintahnya dari musnahkan menjadi tidak musnahkan. Menurut ahli karena sudah ada perintah musnahkan, maka orang yang memerintahkan musnahkan yaitu Teddy Minahasa tidak bisa lagi diminta pertanggungjawaban pidana. Jadi tidak ada lagi namanya istilahnya meeting of minds. Jadi sudah 5 alasan. 5 alasan kenapa surat dakwaan harus batal demi hukum. Dalam kesempatan ini juga saya menghimbau kepada Dodi, terutama tim kuasa hukumnya yang mungkin relatif masih junior, agar benar-benar memakai dalil pembelaan ini. Ya, dalil pembelaan ini ya. Jangan terlalu mencoba meminta perlindungan seolah-olah kalau yang disalahkan itu adalah Teddy Minahasa, maka dia seolah-olah akan bebas. Jangan mimpi. Karena apa? Lihat kasus Sambo. Itu semua ajudannya ada nggak yang bebas? Dengan alasan perintah yang sah, ada nggak? Apalagi seorang AKBP atau dalam kurung Letnan Kolonel. Mana ada Letnan Kolonel bisa tidak dipersalahkan kalau dia disuruh menjual narkoba. Jadi agar Dodi dan kuasa hukumnya berpikir secara rasional, jangan mimpi kalau menyalahkan Teddy Minahasa seolah-olah Dodi akan bebas. Terdakwa kasus peredaran narkotika jenis sabu AKBP Dodi Prawira Negara menghadiri sidang pemeriksaan saksi ahli di Pengadilan Negeri PN Jakarta Barat, Rabu, tanggal 15 Maret tahun 2023. Dodi akan mendengarkan keterangan ayahnya yang dihadirkan sebagai saksi meringankan. Agenda persidangan tanggal 15 Maret tahun 2023 kali ini, mendengarkan keterangan saksi-saksi, mendengar saksi yang meringankan, yang dihadirkan oleh penasihat hukum, dan juga ada 2 orang ahli. Kedua saksi meringankan yakni, ayah Dodi, Irjen Pol Maman Supratman, dan istri Dodi, yakni Rahma Dharma Putri. Tadi saksi menyatakan ini menyangkut kasus narkotika. Bisa diceritakan kepada kami secara singkat apa yang dilihat, didengar, atau dialami sehingga saudara tadi menyatakan terdakwa ini adalah menyangkut tindak pidana narkotika. Silakan. Saya tidak mengetahui sama sekali yang mulia. Mengetahui kasus ini kasus narkoba setelah dia ditangkap. Saya menanyakan kenapa dia ditangkap. Baru tahu kalau ada masalah dengan narkoba. Oh, itu ya. Terus tadi penasihat hukum menggali fakta adanya intervensi
adanya campur tangan dari pihak Teddy Minahasa begitu tadi. Kalau Teddy Minahasa itu kenal? Saya tidak kenal. Dia di bawah saya 20 tahun. 20 tahun. Apakah saksi tahu apa ada hubungan kerja, hubungan keluarga atau persahabatan antara Dodi Prawira Negara ini dengan Teddy Minahasa? Dia adalah atasan anak saya. Atasan, Teddy Minahasa atasannya. Terdakwa tadi sebagai Kapolres Bukit Tinggi. Kalau Teddy Minahasanya waktu itu apa jabatannya? Sebagai Kapolda Sumatera Barat. Sebagai Kapolda. Terus ini ada fakta yang ingin ditanyakan. Ada intervensi dari pihak Teddy Minahasa. Betul, Setelah Yang Mulia. terdakwa ini ditangkap oleh polisi, sebagaimana cerita dari saksi tadi. Coba ceritakan dulu secara singkat. Terima kasih Yang Mulia. Kurang lebih tanggal 19 Oktober jam 2.30 saya mendapat informasi dari 19 Oktober 2022 sekitar jam 2.30 siang saya, itu ya? Betul. Baik. Berarti 14.30. 14.30. Silakan. Saya dapat informasi dari anak saya bahwa Pak, nanti ada Teddy Minahasa akan telepon. Ya, saya bilang itu. Biasanya kalau telepon masuk ke telepon saya tidak ada namanya, tidak pernah saya angkat. Karena ini ada informasi. Saya bilang sama anak saya, nanti kalau papa dapat telepon, kamu rekam ya. Tidak antara lama ada telepon masuk, memang tidak ada namanya. Saya lupa nomor teleponnya. Saya bilang, dari mana nih? Saya Teddy Minahasa yang ada masalah dengan Dodi. Saya minta Dodi bergabung dengan saya dan seluruh biayanya akan saya tanggung. Saya jawab, saya punya penyakit jantung, saya bilang. Saya tidak nangani itu, yang nangani istrinya, Ama. Kemudian dia juga bilang, mengaku bahwa saya juga anaknya teman bapak, satu letting, 73, yaitu anaknya almarhum Sugiri. Dalam hati saya, teman saya tidak ada yang punya anak sampai 2 bintang ini. Habis itu saya bilang sekali lagi, saya punya penyakit jantung ya, saya bilang itu. Saya nggak menangani itu. Selesai di situ. Setelah tutup telepon, saya bilang sama anak saya, tolong sampaikan sama Dodi, jangan mau bergabung, ungkap seluruhnya, saya bilang, sejujur-jujurnya dia harus bilang, ungkapkan.